Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Bilveri Hutapea, SSMPD, peserta Latsar CPNS gelombang 5 angkatan 13, golongan 3 kelompok 3. Saya akan membahas tentang manajemen ASN, yaitu sistem merit Indonesia dan di daerah. Apa sih pengertian sistem merit? Menurut pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum bahwa sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Latar belakang dari sistem merit tersebut yaitu yang pertama, praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Yang kedua, perlu adanya keterkaitan antara pengelola SDM dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN masih rendah. Dan keempat, struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal. Manfaat sistem merit pada organisasi itu sendiri yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, mendapat mengarahkan SDM untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Indikator sistem merit tersebut yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai, yang kedua, pengadaan ASN, yang ketiga, pengembangan karir dan kompetensi, yang keempat, promosi dan mutasi, yang kelima, manajemen kinerja, yang keenam, penggajian, penghargaan dan disiplin, yang ketujuh, perlindungan dan pelayanan, dan yang terakhir yang kedelapan, penerapan sistem pendukung. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM yang pertama perencanaan, yaitu merencanakan kebutuhan pegawai. Yang kedua, pegawai ASN terpilih. Dan yang terakhir adalah pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Tahap kedua, monitoring, pelaksanaan, dan pengembangan. Yang pertama, pangkat dan jabatan ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Yang kedua, pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Yang ketiga, mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Yang keempat, penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan MONEF, pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Yang kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan bimbingan pertimbangan pada proses penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Penerapan sistem merit di pemerintah daerah Kabupaten Majene, adanya mutasi kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Prosedur mutasi kepegawaian di Majene ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap inventaris dan penginformasian jabatan lowong. Kemudian, tahap pengusulan calon pejabat. Kemudian, tahap seleksi dalam sidang baperjakan. Dan tahap terakhir yaitu tahap pelantikan. Demikian pembahasan saya tentang manajemen ASN, sistem merit di Indonesia dan di daerah Kabupaten Majene. Saya mengucapkan terima kasih bagi semua yang sudah mendengarkannya. Sampai berjumpa kembali di podcast saya.